Baik, Alhamdulillah, selamat datang di Dialog, Bapak. terima kasih. Jadi sebenarnya survei ini bukan inisiatifnya Kominfo, tapi ini merupakan program dari pemerintah pusat. Jadi kita beberapa waktu yang lalu kita sudah difasilitasi oleh Dirjen PPI Kementerian Kominfo RI. Kita rapat di 3 tempat dan intinya bahwa Kementerian Kominfo lewat provider swasta akan memperluas jangkauan layanan telekomunikasi di Indonesia. Nah, untuk itu kita mengusulkan beberapa desa yang memang selama ini masih blank spot atau daerah-daerah yang memang sinyalnya belum optimal bisa diterima oleh masyarakat. Nah, untuk itu pemerintah pusat menugaskan kepada operator di Indonesia, Telkomsel, Indosat, untuk melakukan peningkatan layanan tersebut. Nah, untuk itu dari usulan kita ada 5 desa yang prioritas pertama. Jadi ada prioritas pertama itu untuk waktu sekitar 1 tahun atau 2 tahun itu akan di follow up, kemudian prioritas kedua itu sekitar 2 tahun atau 3 tahun, dan prioritas ketiga mungkin di atas itu. Nah, dari 5 desa itu kita memfasilitasi tim dari provider. Jadi yang hadir itu dari Telkomsel, kita menemani atau memfasilitasi karena harus berhubungan dengan pemerintahan desa dan sebagainya, maka kita dari pemerintah Kabupaten Tabalong hadir untuk menemani mereka. Nah, 5 desa itu, 4 desa itu dilaksanakan oleh Telkomsel, kemudian 1 desa itu oleh Indosat, 1 desa itu di Desa Luk Batu, kita lakukan fasilitasi survei oleh Indosat, kemudian yang 4 desa itu ada Desa Tamiang, kemudian Desa Kasio, kemudian Santuun, dan Teratau. Nah, ini yang kita fasilitasi, dan tergantung nanti apakah hasil dari survei yang mereka lakukan itu visible atau enggak. Tapi sebenarnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kominfo, kita sudah menyerahkan data sebenarnya. Tapi jadi data itu diverifikasi ulang apakah memang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Dari apa yang kita sampaikan sebenarnya kriteria yang diberikan oleh Kominfo sudah memenuhi untuk dapat kategori prioritas 1. Jadi tentu ya di era digital sekarang ini mungkin sebuah keniscayaan bahwa sarana telekomunikasi itu harus hadir di tengah kita. Karena kalau tidak ada sarana itu, ya jaringan internet, jaringan seluler dan sebagainya kalau tidak hadir, tentu komunikasi kita akan terhambat. Sementara aktivitas kita, ekonomi, sosial, pemerintahan dan sebagainya sudah tidak mungkin lagi tidak terfasilitasi oleh jaringan itu. Sehingga kalau di suatu wilayah tidak terfasilitasi jaringan internet, tentu akan ada hambatan-hambatan mereka untuk memenuhi layanan, baik masyarakat, pemerintah maupun private sektor atau swasta. Berbicara tentang target, Bapak, penyelesaian pembangunan dari TPBA tersebut bagaimana? Jadi ini, karena kita sudah memfasilitasi ya, nanti soal apakah yang kita usulkan kemudian sudah diverifikasi 5 tadi memenuhi syarat secara teknis dan keekonomian menurut provider. Nah, ini kalau memenuhi mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan proses konstruksi. Nah, kalau itu sudah jalan, sudah konstruksi, tentu kita harapkan akan segera operasi. Masih di program Dialog dan kita lanjutkan obrolan kita dengan Kepala Diskominfo Tabalong, Bapak Arianto. Selain dari upaya menghadirkan jaringan internet hingga ke desa terpencil, Diskominfo juga menyediakan layanan internet gratis ya Pak ya. Ini di desa-desa terpencil. Lalu apa alasan dari Diskominfo Tabalong untuk memberikan fasilitas internet gratis di desa-desa terpencil, Pak? Jadi sebenarnya kaitannya dengan internet gratis ini kan konteksnya ke SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nah, tujuan kita SPBE itu selain memfasilitasi layanan SPBE di internal pemerintah daerah, dalam hal ini seluruh SKPD, kecamatan, UPT itu terkoneksi di dalam satuan jaringan SPBE tersebut, kita juga target kita seluruh desa.
seluruh desa di Kabupaten Tabalong itu masuk ke jaringan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Karena tadi sebuah keniscayaan lagi bahwa sekarang ini layanan-layanan cepat berkualitas itu menjadi sebuah kebutuhan masyarakat. Ya. Jadi mau tidak mau kita di sektor pemerintah selaku penyedia layanan bagi masyarakat tentu harus merespon itu. Nah untuk itu kita menyediakan beberapa fasilitas internet untuk kaitannya dengan bagaimana kita membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik di seluruh wilayah Tabalong. Termasuk diantaranya yang sekarang ini belum terfasilitasi oleh internet lewat jaringan seluler oleh provider. Nah untuk itu kita hadir mereka, kita beri kuota internet atau jaringan free wifi tapi di pemerintahan desanya, jadi di kantor desanya. Jadi ada di kantor desa karena target kita untuk layanan pemerintahan. Baik, Bapak. Layanan internet gratis ini juga apakah beroperasi selama 24 jam nih Pak? Jadi tergantung, karena kan internet ini tergantung dari sumber daya energi ya. Jadi kan dia memerlukan listrik. Nah, jadi bagi desa-desa yang listriknya bisa 24 jam kita jalankan 24 jam. Tapi bagi desa yang tergantung dengan solar cell misalnya, energi matahari atau listriknya tidak 24 jam maka sesuai dengan itu. Jadi tapi kita berharap semaksimal mungkin. Supaya desa bisa memanfaatkan jaringan yang kita berikan. Yang kita berikan 24 jam, tapi kalau listriknya nggak ada juga nggak bisa. Iya, gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan desa tersebut ya Bapak ya. Kapasitas desa lah. Baik Bapak, selain layanan internet gratis di desa-desa juga Diskominfo menyediakan layanan internet di pusat keramaian Bapak nih. Nah, bisa disebutkan nih Bapak, ada total berapa titik? Kalau yang free wifi ya, hotspot kita di Kabupaten Tabalong ini, itu sekitar 15 sudah kita bangun, yang sudah kita bangun existing ya, sampai sekarang. Nah, tapi ke depan ini akan kita perluas. Ini kita bangun di beberapa RTH ya, ada yang di luar Murung Pudak dan Tanjung ini ada di Haruai, ada di Kelua, ada di Morauya. Di situ ada tamannya. Nah, kemudian yang di dalam kota ada di Taman 10K di Murung Pudak, kemudian beberapa RTH yang ada di Tabalong, ada di Tanjung Selatan, kemudian ada yang di Tanjung Expo Center, kemudian di seputaran Pendopo. Nah ini kita sediakan termasuk di depan kantor Bupati ini juga ada. Jadi kita ke depan kita perluas jangkauan itu. Adakah batasan Bapak untuk penggunaannya dari setiap titik ini? Sebenarnya nggak ada, cuma memang situs-situs yang selama ini dibekukan oleh Kominfo karena kan kapasitasnya itu dari pemerintah pusat yang punya otoritas itu ya. Itu memang tidak bisa terakses, tapi selama yang tidak diblokir ya sebenarnya bisa diakses. Bagaimana nih Bapak cara Diskominfo Tabalong agar layanan internet gratis tersebut tidak disalahartikan atau tidak disalahpergunakan nih Bapak? Jadi sebenarnya kita menyediakan internet ini kan kayak kita menyediakan alat yang sifatnya netral ya. Jadi tergantung siapa yang menggunakan. Jadi bagaimana pengguna ini juga harus bisa bijaksana untuk menggunakan itu. Memang pasti ada hal-hal yang negatif yang barangkali digunakan untuk itu. Tapi pada umumnya kita ingin memfasilitasi hal-hal yang positif bagi berkembangnya masyarakat Tabalong untuk mencari sesuatu yang lebih baik bagi dirinya maupun bagi masyarakatnya. Sebenarnya itu. Tapi kita juga berupaya hal-hal yang sifatnya bisa kita protektif ya, yang mereka tidak bisa akses, kita benamkan di alatnya itu. Jadi tetap ada aturannya ya Pak ya? Kita usahakan untuk semaksimal mungkin hal-hal yang sifatnya negatif yang bisa diakses itu bisa kita kurangi. Meskipun otoritas itu ada di pemerintah pusat. Berarti aman saja ya Pak ya menggunakan Insya Allah, kalau yang menggunakan ini tadi tergantung ya. Iya Bapak. Baik pemirsa, ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Arianto. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali saat lagi tetap di program Dialog. Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah? Ya. Dapat difasilitasi internet oleh Inginnya kami akan memfasilitasi semua fasilitas publik ya, baik pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Tapi untuk sekarang memang sesuai dengan kapasitas resort yang kami miliki di Kominfo, memang kita belum mampu menyediakan atau memfasilitasi lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan ini kan
Kalau kita asumsikannya aja satu desa itu satu sekolahan, berarti kita ada 131 desa, satu sekolah, itu baru SD, belum SMP, belum SMA, belum yang lainnya. Nah jadi sebenarnya resource itu bisa diperoleh lewat mereka sendiri, karena mereka juga punya budget kan. Nah jadi kita bisa memberi bantuan teknis, tapi yang jelas untuk sekarang kita masih fokus ke layanan internal di SKPD dan pemerintahan desa. Nah jadi itu untuk sekolah mungkin 1-2 yang kira-kira perlu banget dan berdasarkan pertimbangan tertentu memang harus Kominfo hadir di situ, kita usahakan untuk fasilitasi. Jadi sebenarnya kalau perspektifnya itu desa ya, desa, kelurahan, kita ini seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Tabalong ini sudah ada jaringan seluler, sudah ada. Cuma pertanyaannya apakah seluruh wilayah tercover? Enggak bakalan. Jakarta aja itu enggak bakalan tercover karena pasti ada daerah-daerah yang irisan-irisan yang tidak masuk dalam layanan. Karena kan sebenarnya satu BTS itu berkisar sekitar 2 km radiusnya itu. Jadi kan kalau kita tinggal melihat BTS di mana gitu ya nggak ada. Kita di Tanjung ini kan ada daerah-daerah yang misal blank spot atau daerah intermittent yang timbul tenggelam. Jadi saya pikir dari perspektif desa dan kelurahan kita sebenarnya sudah terlayani semuanya, ada seluler. Tapi memang untuk internet tadi bahwa masih ada kendala karena seluler kita ini kan barangkali masih ada teknologinya belum 4G bahkan ke 5G kan. Nah kemudian karena saking banyaknya traffic load-nya maka menjadi lemot. Nah karena menjadi lemot lalu ketika menggunakan komunikasi data itu menjadi persoalan. Nah makanya kita masuk lewat yang tadi yang desa-desa yang memang memerlukan kita beri kuota internet dari Kominfo. Jadi kita beri bandwidth dengan kecepatan misalnya 20 Mbps atau berapa gitu tergantung kita lihat kebutuhannya gitu. Jadi apa yang bisa kami fasilitasi atas nama pemerintah daerah ya untuk terutama desa-desa yang memang selama ini belum terfasilitasi oleh jaringan seluler yang notabene mampu mengakomodir layanan data ya dalam hal ini internet. Kemudian kami bisa masuk memfasilitasi jaringan internet di beberapa desa yang notabene internetnya masih ada persoalan. Nah kami berharap kepada pemerintah desa, kepada masyarakat, jaringan internet yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian di lokasi desa yang kami sebutkan tadi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk layanan pemerintahan, untuk layanan masyarakat, bahkan untuk kegiatan ekonomi. Karena sekarang ini kan platform-platform ekonomi digital kan sekarang sudah berkembang. Nah jadi kalau di jaringan internet di situ kami harapkan pelaku ekonomi di desa bisa masuk ke pasar ekonomi digital. Jadi kan bisa nawarkan barangnya di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia sebagai penyedia kan bisa. Jadi seorang sebenarnya jarak waktu itu mungkin tidak menjadi persoalan selama ada internet dan kuota. Ya, jadi selama ada itu sebenarnya kita bisa memasarkan produk kemanapun asalkan kita mau. Nah ini mungkin nanti bimbingan seluruh SKPD terkait ya bagaimana untuk memberdayakan masyarakat kita di sektor digital ini. Digital ekonomi, digital sosial. Nah mungkin kalau sosialnya mungkin udah maju. Nah ekonomi yang UMKM-nya nih yang mungkin perlu kita tingkatkan semua. Nanti teman-teman di SKPD lain perlu bekerja sama dengan Kominfo untuk bagaimana meningkatkan taraf ekonomi mereka supaya platform digital lewat tersedianya jaringan internet itu bisa mereka gunakan untuk kegiatan ekonomi.